Do you wanna know? Kisah pemulung yang dibantu mantan bupati. Namanya Adi Supriyadi Maulana. Pria yang lahir di Rengas Dengklok Kabupaten Karawang ini harus merelakan kepergian istri tercinta untuk selama-lamanya, setelah berjuang melawan penyakit kencing manis. Almarhumah istrinya yang bernama Kurnia memiliki paras yang cantik, senyuman yang indah dan mata yang bersinar. Namun kini semua tinggal kenangan. Wanita berparas ayu itu tak bisa ia pandangi lagi. Adi menyimpan kekasih tercintanya dalam hati. Setiap kali ia mengingat almarhumah istri tercintanya, ada kebahagiaan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Namun tentu, ada rasa sakit yang tak bisa ia bendung. Air matanya pun tak mampu menghilangkan kesedihannya. Almarhumah Kurnia memberinya seorang anak lelaki yang berparas rupawan, dan ia beri nama Andriansyah Maulana Saputra. Di usianya yang ke-7 tahun, Andriansyah tumbuh sebagai anak yang cerdas. Bayi kecil inilah yang menemani hari-hari Adi Maulana. Namun suatu ketika, Adi pernah berniat meninggalkan anak sematawayangnya ini di salah satu rumah sakit, karena penyakit panas dan Adi tak memiliki uang untuk membayar biayanya. Namun beruntung, ada dermawan yang sukarela membantu Adi dan membayar semua kewajiban Adi kepada pihak rumah sakit. Banyak kenangan manis maupun pahit selama pria ini membesarkan anak tercintanya. Penuh tangisan dan derai air mata yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Suatu ketika, Adi terpaksa harus mencari nafkah dengan mengamen di jalanan dengan membawa anaknya itu. Ia datang ke satu toko ke toko yang lain, dan satu rumah ke rumah yang lain. Selama menjadi pengamen, Adi terpaksa harus membawa anaknya yang masih balita, karena kondisinya memang tak bisa ia meninggalkan anaknya sendirian. Saat itu, Adi juga tak memiliki rumah atau tempat tinggal, sehingga anaknya terpaksa harus ia bawa menyusuri jalan mencari nafkah. Tetapi, di saat seorang pedagang nasi menyindirnya sebagai seorang pria muda dan masih bisa bekerja, tetapi kenapa harus membawa anaknya ikut mengamen, hati Adi pun merasa sangat terpukul. Saat itu juga, kepada pedagang nasi ini Adi mengatakan, bahwa dirinya sangat terpaksa membawa anaknya untuk mengamen, karena ia tak punya rumah untuk berteduh, dan tak ada orang yang akan menjaga dan merawatnya. Saya terpaksa membawa Andri mengamen, Kang, ujar Adi. Cibiran atau sindirian pedagang ini menjadi cambuk bagi Adi. Selain itu, Adi juga tak mau disebut sebagai ayah yang mengeksploitasi anaknya. Sehingga Adi beralih profesi sebagai tukang mulung. Profesinya sebagai pemulung bisa leluasa membawa anaknya tercinta. Kemanapun Adi pergi, anaknya ada dalam pangkuannya. Panasnya terik matahari, dinginnya angin malam menembus pori harus ia lawan bersama.